Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kita akan membicarakan tentang seri Ramayana. Masih banyak yang penasaran dengan cerita cintanya Rama dan Sinta. Kemarin kan sudah ada lahirnya Rama, terus sekarang tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya Rama. Kan mereka bertemu lagi di Rawono ya Pak ya, setelah Sinto Obong. Kalau di pagelaran wayang orang itu ceritanya Sinto Obong ya Pak ya, pas ketemu lagi habis diculik Rawono itu. Sinto Obong itu umumnya bukan judul untuk Sinto yang pertama. Iya, setelah itu kejadiannya itu gimana Pak setelah kejadian itu? Sampai dengan 2 kali. Betul kan? Iya. Kita terus saja diceritakan ya. Iya. Pelan-pelan ya. Sambil berdoa semoga ini si pikiran agak sedikit ingatannya itu agak tetap baik gitu. Ya kalau membicarakan soal Ramayana ya dengan sendirinya saya dahului dengan pakem atau patokannya itu adalah serat Ramayana yang tadinya dari bahasa Sanskerta kemudian ditulis kembali dengan Ramayana bahasa Jawa Kawi atau Jawa Kuno. Nah, itu pun masih ditulis lagi dengan Ramayana bahasa Jawa, terus ditulis lagi dengan Ramayana bahasa Indonesia. Nah, terus ditulis lagi, digabung-gabungkan menjadi suatu urutan cerita untuk perjalanan atau untuk penyiaran atau untuk wayang orang untuk patokan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan judul kisah Akhir kisah dari Rama Sinta. Iya. Akhir itu. Ya, yang kemarin-kemarin sudah kita bicarakan ya, Rama Laksamana sampai dengan Dasamuka, sampai dengan perang Berubuh Lengko. Nah, itu ini kita mulai aja dari berakhirnya. Berakhirnya perang Berubuh, perang besar Alengka. Jadi pada waktu berakhirnya perang Berubuh itu adalah perang tandingnya si Rahwono melawan dengan si Romo Wijoyo yang sama-sama sakti, cuman yang satu dewa, yang satu dan tapi segala kepentingan dan segala kesaktiannya sudah sama jiwanya. Cuman dewa yang si Sri Rama ini dibikin dewa Wisnu, itu dewa yang atas itu. Iya, ada perbedaannya, tapi ketiganya kan sakti. Dalam perang tadi itu menggunakan kereta segala, dan di kiri kanan palagan perangnya itu, tempat perangnya itu juga hancur semua, banyak gunung-gunung yang rontok gitu. Karena perangnya tidak semestinya seperti manusia biasa. Jadi keretanya apa itu hanya mendarat di lingkungan gitu kan. Kalau manusia, nah ini bisa sampai seperti terbang begitu dan lain sebagainya lah. Pokoknya sampai berakhir dengan Rahwono terbunuh. Rahwono mati, kemudian si Wibisono, adik bungsu Rahwono itu sangat sedih dan sangat sungkawa sekali begitu, karena sebelum Rahwono gugur itu kan sudah banyak saudara-saudara Rahwono, Bung Karno, Sarpo Kenopo, termasuk kalau ada yang percaya si kembarannya Kara, sudah kan tidak itu kan saudaranya, ya termasuk si Patih Prahasta itu juga sudah gugur dan anak-anak Rahwono juga dari Indrajit, Trisira, Triwodo, Tri dan lain sebagainya sudah gugur semua.
akhir dari perang besar itu Rahwono. Rahwono juga sudah mati ya ini ya. Kesedihan itu si Wibisono itu bisa dilihat oleh si Rama, kemudian Romo ya menghibur hati si Anulah. Jadi jangan hanya bersedih saja, tapi juga setidaknya ada pertanyaan lah bahwa kakaknya atau si Rahwono itu seorang raja mati di tengah palagan perang. Itu memang jadi impian dari semua kesatria kan. Tapi dalam palagan perang dan membela negara. Nah, membela negara itu sudah menjadi salah satu kebanggaan dari orang negara itu kan, jadi pahlawannya gitu kan. Walaupun dia sebab-sebabnya perang itu dia mencuri si Cinta, itu pun manusiawi untuk merebut keinginan atau merebut untuk mencapai keinginannya itu kan masih diusahakan, itu kan masih dalam usaha. Ya karena si Cinta itu sudah punya suami, ya itulah yang membuat suatu dosa buat Rahwono. Nah, itu dikasih tahu begitu si Wibisono, ya agak-agem lah, sadarlah, dan saudara-saudaramu semua itu semua bela negara. Jadi nanti itu ya patut disesali, tapi juga patut dibanggakan. Nah sekarang langsung karena cinta kasih antara keluargamu itu sudah baik sekali dan sekarang sudah habis keluargamu, kerajaan Alkos sudah kosong, maka harusnya kamulah pewaris kerajaan Alka. Dan kamu saya perkenankan atau saya izinkan untuk menjadi raja di Alka, menggantikan si Rahwono untuk menata para kawula raksasa maupun kawula manusia biasa ya. Kan itu kawulanya itu pasti bajingan. Bajingan itu bangsa raksasa dengan campur manusia, itu campur itu kayak Wisrawono dulu kan juga begitu bajingan. Dengan kelebihannya satu, Wisrawono dulu bisa menguasai jin. Iya. Rahwono enggak. Jadi Wibisono disuruh jadi raja itu untuk mewarisi kerajaan leluhurnya kan. Nah, dia satu-satunya dia yang memiliki warisan itu. Kedua, untuk menata para kawulanya, agar kawula yang tadinya selalu berbuat kesalahan ini diluruskan sedikit, itu jadi berbuat yang untuk kebaikan. Terus kecuali menata kawula juga menata negaranya agar bisa menjadi negara yang sentosa, itu aman dan sejahtera. Pokoknya dikembalikan ke jalan yang benar. Kalau umumnya pementasan wayang orang itu suka disisipi, si Rama itu memberi pelajaran kepada si Wibisono, ya, memberi pelajaran tata caranya untuk memerintah. Jadi kayak mesti banyak kan disisipi Astagfirullah itu, Astagfirullah 8 laku, 8 cara pemimpin itu untuk melakukan seperti itu harus berbuat seperti tanah, berbuat seperti matahari, itu loh simbol-simbol. Nah, tapi kalau ini saya nggak usah ngomongkan itulah, karena alasan saya nggak ngomongkan itu ya, karena Wibisono itu lebih tua. Wibisono kan lebih tua. Orang Rahwono ngejar-ngejar ibunya Rama. Iya, Rahwono. Nah iya, karena itu lahir ya. Nah itu kan lebih tua si Wibisono. Kedua, Wibisono juga diberi kebijaksanaan oleh dewa kan. Iya. Nah sudah, jadi soal
kebijaksanaan itu mungkin di Bisono sudah punya gitu. Nah kemudian setelah itu ada kesanggupan dari Bisono, iyalah saya yang melakukan. Nah kemudian ini diurus kematian si Rahwono ini, ya, diurus kematian Rahwono dan bersama kematian para prajurit-prajurit yang pada hari itu juga ikut mati. Nah selanjutnya si Sri Rama akan masuk ke ibu kota Alengka kan. Ini perangnya kan di luar nih, di luar kota loh. Tak kira diserang ke istana Alengkongnya. Oh, enggak ada perang gedenya itu kan di luar. Dari Mariawan sana gitu. Kemudian dia mau berangkat ke sana, si Anoman ini mendahului jalannya Romo. Karena apa? Karena Anoman ini sudah merasa lebih tahu daripada Romo dan lain sebagainya. Ini perasaannya ya, lebih tahu, saya pernah ke sini. Dan yang kedua kalinya saya tahu tempatnya Dewi Sinto, ya kan? Nah ini mau beri kabar gitu, Dewi Sinto. Anoman mendahului masuk ke Taman Suko, menghadap Dewi Sinto. Sampai di situ dia menawarkan jasa baik gitu. Gusti Ayu ini, kalau Gusti Ayu ada yang dipikirkan, misalnya ada raksasa atau apa yang pernah menyakiti hati atau menyakiti tubuh, itu siapa? Katakan saja tak bunuhnya gitu. Nah, sudahlah, nggak usah dipikir, itu yang sudah. Sebenarnya saya nggak pernah ada yang berani mendekat saya, karena saya yang membawa si Rahwono. Saya dianggap calon permaisuri Alengka. Jadi kalau cuman kawula-kawula lainnya nggak ada yang berani dekat, apalagi berbuat jahat. Yang kedua kalinya si Anoman mengatakan bahwa perang berbubuh. Jadi kalau Bali itu perang puputan gitu. Nah itu sudah selesai. Selesainya perang itu ditandai dengan kematian Rahwono. Dan kematian Rahwono ini didahului oleh kematian keluarga Alengka. Dan saat ini Gusti Rama itu akan masuk ke kota Alengka. Apakah tidak sebaiknya Gusti ini menyambut kedatangan Romo? Iya senang. Nah, sambil mempersiapkan diri sampai dengan berangkatlah begitu. Kalau buktinya si Anoman pulang dulu, lapor dulu kepada Romo, balik lagi, terus berangkat. Ya itu sambil nunggu persiapan si Sinto. Itu kan, ya sekarang kita sampaikan saja bahwa dia sudah berangkat menyambut. Kebetulan sampai di alun-alun itu masuk ke istana. Nah itu Sinto sudah keluar menemui dengan penuh harapan loh Sinto. Kira-kira bertahun-tahun lah, nggak tahu berapa tahun lah, 3 tahun atau 2 tahun atau berapa gitu, ada sisikapan Rahwono musuh, ya toh. Nah itu sekarang sudah bisa ketemu sama suaminya, itu kan harapannya bisa ketemu, bisa bahagia, ya toh. Apalagi suaminya bisa menyelesaikan, merebut kembali, dan pokoknya bangga gitu dengan harapan yang baik-baik itu bisa kembali seperti zaman dulunya, ya. Nah tapi sayang dia sampai di depan Sri Rama menerimanya itu acuh tak acuh gitu, dingin gitu. Pikirannya Sri Rama ini pikiran kawulaku ya, pasti memikir Sinto ini sudah bertahun-tahun berada di sekapan musuh. Nah ini mesti kawulaku bertanya kesuciannya itu gimana. Nah ini mikirnya si Romo ke situ itu terus menjadi suatu harapannya Romo untuk mengetahui kesucian. Benar nggak ini suci? Itu jadi terpengaruh juga kan. Nah tapi terus di situ
Rama mengatakan kalau sudahlah sekarang tidak bisa kamu berkumpul kembali menjadi istriku, dan kamu kalau mau minta pengayoman gitu, perlindungan gitu, mau perlindungan di Ayodhya juga boleh, mau berlindung di Alengka juga boleh, mau kemana saja yang kamu kehendaki saya akan mengantarkan. Tapi kalau aku harus gimana masih berat, karena akan merosotkan martabatku. Ya, kami dicuri oleh musuh sudah beberapa tahun, berdapat di dalam sekapan musuhnya itu. Jadi kesetiaan dan kesucian itulah yang harus aku lakukan. Nangis sih, nangis nggak laluan udah. Jadi harapannya hancur kan. Nah, sampai di situ kan jadi tolak itu berarti wah yes. Tapi berhubung karena Romo ingin membuktikan kesucian dan kesetiaannya, nah ini terus Sinto mencari jalan untuk itu. Ya kalau begitu saya buktikan. Ya nangisnya itu tadi kan biasa di hatinya itu sampai logam-logam gitu ya, itu si Trijoto itu yang setia itu mendatangi gitu, menghibur maksudnya, tapi Trijoto sendiri juga tersengal-sengal karena nangis juga. Akhirnya setelah itu saya akan membuktikan terus minta pada Semono, tolong siapkan api Pancoko. Api Pancoko itu api pembakaran mayat. Nah, dan semoga didengar maksudku. Kalau api itu nanti sudah menyala dan saya akan terjun dalam api. Kalau saya masih suci dan masih setia, berarti saya tidak akan mati karena api. Tapi kalau saya tidak suci atau tidak setia menurut pandangan para dewa, saya pasti lebur gitu. Nah itu sih Romo juga ngerti, tapi diam saja. Romo mungkin juga sudah tahu lah segalanya kan, titisan gitu. Tapi ya dia memang berbuat begitu, bagaimana mengangkat harapan orang lain dan memberi harapan orang lain gitu. Nah sampai akhirnya Romo cuman memberi tanda saja sama si Lesmono. Lesmono pun Wibisono pun Sugriwo yang monyet itu sama Hanoman banyak semua nangis itu. Soalnya bisa merasakan bagaimana kedua orang itu bisa bertahun-tahun. Terus akhirnya memberi tanda bahwa ya siapkan saja gitu loh maksudnya. Nah Lesmono menyiapkan itu. Nah setelah bersiap di situ mengulangi lagi kalau saya akan membuktikan suci atau setia apa enggak, itu saya tidak usah ke depan mata para manusia biasa dan saya akan bertanya kepada dewa, saya ini suci apa enggak. Amit sama Romo naik ke panggungan itu apinya dinyalakan. Bener Romo apinya bulan-bulan gede, dunia menuju ke angkasa gitu ya, membubung tinggi gitu kan caranya. Nah, Sinta ini sudah pas hatinya, sudah pas percaya kepada jiwa terjun. Api yang besar itu masuk ke dalam api. Pas dia masuk itu kebetulan dia ditangkap oleh Dewa Agni. Oh, iya, Dewa Api. Dewa Agni ya, Bathara Agni. Iya. Nah, Dewa Api itu ditangkap gitu, seketika apinya mati. Berganti dengan turunnya hujan bunga dari para dewa dan bidadari. Akhirnya diturunkan di
hamparan bunga itu, harum-harum itu, lalu dia bersimpuh gitu. Nah, bersamaan dengan Sanjang Brahma datang. Nah, ini kalau Sanjang Brahma itu yang paling atas, berarti ini pakemannya atau patokannya cerita ini masih dekat-dekat dengan Ramayana yang masih jadi masih baru disalin ke Jawa, terus baru disalin lagi, baru disalin lagi. Masih agak atas lah. Tapi masih ada itu. Brahma di situ mengatakan bahwa Romo, ini permaisurimu adalah belahan hidupmu. Dia terjadi juga untuk kepentinganmu. Nah, maka dari itu saya sebagai jiwa menyaksikan dan sebagai saksi bahwa ibu itu ternyata masih suci dan masih setia. Maka terimalah kembali kan gitu kan harapannya jiwa itu. Si Wisnu atau si Sri Rama mengiyakan, menerima, habis bicara begitu terus hilang ini dewa-dewa bidadari apa itu hilang, menghilang, dia melesat ke angkasa sedang hilang gitulah. Sinto yang masih bersimpuh di situ didatangi sama Romo, diangkat lagi, nah diterima lagi dengan sukarela gitu, terus dia diajak masuk ke sana ya dengan dirinya seizin sini Bisono. Nah masuk di istana, sampai di istana sudah berkenal dengan keluarga istana dan menentukan segala sesuatunya, diadakan pesta lah. Nah, pesta untuk kemenangan, pesta untuk pengangkatan Wibisana, didudukkan di singgasana Alengka, di sebelahnya ada singgasana lagi untuk si Sri Rama dengan Sinta, itu juga dihadiri oleh Kapindra. Kapi itu menurut ketek ya, Kapi Rewangga, Dra itu Narendra, raja, jadi raja kera si Sugriwa, raja jadi Kiskendha. Nah, itu juga ada di situ dan pasukannya semuanya ada di situ. Dari beberapa saat itu, kemudian pada suatu saat dia berkumpul lagi dengan para sahabatnya, ya, para abdinya, Bisono, Kapindra, Iwo, Anoman, Anggodo, Anilo, Jembawan, dan Ruwendra, dan kera-kera sakti itu yang tadinya putra-putra dewa itu kumpul situ, dan kera-kera biasa yang bawahan itu juga ikut. Semua berkumpul. Sri Rama mengatakan niatnya untuk memboyong Dewi Sinta pulang ke Ayodhya. Nah itu si Wibisana ingin mengiringkan, Kapindra juga itu masih ikut mengiringkan, semua keluarga Nalengka, keluarga Kiskendha itu ikut mengiringkan Romo sama semua sama Sinta boyong ke Ayodhya. Anoman diperintah oleh si Sri Rama, kamu mendahuluilah datang ke Ayodhya menghadap pada Prabu Wakil Bharata, itu adik si Romo kan. Nah, kecuali menghadap Bharata dan Saturna, kamu juga harus menghadap kepada ibuku satu, Dewi Ragu atau suku Salya, ibunya di Sri Rama. Kemudian Dewi Kekayi itu ibunya si Bharata. Sumitra, Dewi Sumitra itu ibunya si Lesmana dengan Saturna gitu. Nah itu menghadap ke sana, kamu mengabarkan bahwa saya sudah selesai melawan musuh dari Alengka. Dan ini Sri Rama sedang pulang boyong si Sinta untuk ke Ayodhya. Wah, sana persiapan diri kan. Karena persiapan diri, Anoman kembali melapor kalau
sudah sampai di sana dan lain sebagainya. Ini berjalan ini barisan Romo, Sinto, sama Lesmono, sama semua kadean-kadeannya itu keluar gitu. Romo Sinto naik kereta Puspoko, naik kereta Puspoko kan bisa terbang itu. Nah, tapi yang nggak digunakan terbang nanti prajurit lainnya gimana gitu. Ya itu nanti pada saat apa kalau masuk di wilayah yang sulit untuk dibuat jalan, itu kereta itu terbang. Yang mengusiri Anoman. Nah yang belakang itu tetap aja darat gitu, tapi kan lebih lebih lama, tapi juga lebih lebih tidak beresiko untuk si Romo Lesmono. Tuh itu seterusnya sampai masuk di wilayah batas kerajaan Ayodhya. Di situ sudah berjajar kaum Ayodhya dibikin jualan, dan itu kan rajanya, namanya Raja Ayodhya. Karena tidak rata kan cuma sebagai pelaku wakil, cuma menyanding terumpah Sri Rama sebagai tanda bahwa ini yang menjadi raja adalah Sri Rama. Itu ketemu sama ibunya, ketemu sama saudaranya, sungkem, ibunya juga sudah kangen sekali gitulah semua, karena itu memang idaman masyarakat Ayodhya kan si Romo Sinto. Terus dibawa masuk toh ke istana, itu semua tamu-tamunya itu yang mengiringi Romo itu juga masuk semua ke kota Ayodhya, menjadi ramai berjubel gitu, kayak pertunjukan wayang zaman dulu gitu. Sekarang kan sudah ada. Sekarang udah gak boleh nonton. Nah, masuk ke situ, di situ disambut dengan pesta Bojono, Ondrowino. Tidak hanya sekali, tidak hanya sehari, pasti berturut-turut itu karena banyaknya orang turun itu pesta besar itu. Dan hari pada suatu hari ini si Sri Rama Sinta dihadap oleh Lesmono, Sugriwa, Anoman, termasuk Wibisana dan selain sebagainya. Ini membicarakan sudah sampai pada tempatnya Boyong si Dewi Sinta. Ini mohon izin untuk mengurus kerajaannya masing-masing. Nah ini baru diizinkan ya, baru diizinkan ya. Ya kami keluar, sebelum pulang, sebelum berangkat, si Anoman mendahului sowan menghadap Sri Rama. Karena kesetiaannya si Anoman, mohon saya diberi restu untuk selalu setia kepada Sang Rama selama orang-orang ini masih mengagumi atau membicarakan keluhuran Romo dan Sinto. Itu saya ingin selalu mendengarkan itu dan menjaga itu jangan sampai hilang cerita itu. Terus si Romo ya memberi restu lah ya, tak merestoni gitu ya, semoga kamu bisa berumur panjang. Terus keluar melepas semua yang pada pulang ke negaranya. Jadi Wibisana Pralengka dianu. Nah, berangkat tinggal Romo, Lesmono, Sinto dan kerabatnya Ayodhya yang ada di situ. Ayodhya menjadi cerah itu keadaan alamnya. Terus Anoman di Ayodhya juga kan? Enggak, pulang itu si Sugriwa. Sugriwa pun didoakan oleh si Romo tidak selamat, terus tidak sakit dan tidak jangan sampai mati dulu gitu loh, umur panjang juga. Nah, itu ada ceritanya sendiri, tidak tahu itu ceritanya gimana gitu. Ada Sugriwa Subali kan kemarin tidak ada. Oh itu si Romo jadi raja di Ayodhya, mengatur negerinya dengan baik dan suasana negara itu jadi cerah. Kemudian
kawulanya tentram, negaranya lebih luhur lagi, lebih sering didatangi para pendeta untuk dipujikan, didoakan supaya rakyatnya bisa sejahtera, rajanya bisa rahayu, gitulah pokoknya jadi kota yang indah dan ramai. Itu pada suatu ketika Sri Rama berkumpul dengan para Brahmana. Yang berkumpul para Brahmana di situ itu ada Brahmana kayangan seperti Wasiswa dan lain sebagainya. Itu ada pendeta yang sobornya itu kebiasaannya itu berada di kayangan, jadi keluar masuk kayangan bebas ya. Berarti itu pendeta yang sudah suci. Suci banget. Sudah bebas di sana. Nah itu juga di situ berkumpul. Nah kumpul ini sudah bertahun-tahun ya ceritanya di Romo di situ sudah bertahun-tahun dan sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan lah. Di situ baru terasa si Sinto itu hamil muda gitu. Nah pada waktu berkumpul di situ biasa toh si Rama mesti bertanya bagaimana keadaan kamu loh gitu kan. Habis membicarakan tentang keadaan negara, tetangga negara gitu, dan mengatakan gimana kalau kamu loh. Ada pendeta yang mengatakan bahwa kamu loh sini sedang ramai dengan kabar bahwa kamu loh itu banyak yang meragukan kesucian Sinto. Kan dibuktiin waktu itu. Iya kan di alam kok. Nggak tersebar. Duluan ini di Ayodhya, nggak nyangka bawa kereta itu kan jauh. Iya sih, tapi masa nggak kesebar. Nah dia apakah mungkin itu maksudnya para kawulo sudah beberapa tahun berada di tempat musuh. Pokoknya keraguan itu keluar lagi tapi di Ayodhya yang Kawulo Ayodhya, kalau tadi kan Romo sendiri yang merasa ini jangan-jangan kawuloku ini pasti punya tanda tanya gitu kan kalau di alam kok. Romo sendiri ya, ini kawulo bener-bener lah. Nah ini Romo termasuk kena itu apa terpengaruh oleh itu karena mengatur rakyatnya berat karena itu ya gunjang ganjing berita itu sampai membuat rakyat jadi nggak tenang gitu. Kalau ada gitu kan itu yang dibicarakan kan rajanya, kan yang dilakukan kan permaisurinya yang jelas jadi idola orang-orang itu. Sekarang kok terjadi pertanyaan gitu. Ini Romo terus baru merasa pada suatu ketika dia sedih itu dia semono begini, saya tidak bisa mempertahankan untuk menjaga martabat saya dan menjaga kesucian itu. Nah, harus dibuktikan. Kemudian Romo perintah sama Lesmono, udahlah sekarang kamu temui si kakakmu Dewi Sinto, bawa pergi singkirkan dari Ayodhya. Kamu cari yang kira-kira dekat dengan Sungai Gangga. Di situ hutannya besar sekali dan sangat angker itulah. Kakakmu bawa ke sana dan tinggalkan di sana, jangan dikasih pengikut. Terus Mono harus melaksanakan kan. Ketemu sama Dewi Sinto, diajak mau diajak nonton keindahan alam di daerah dekat Gangga. Senang juga dia berangkat sampai di tempat sana, di Gangga sana, turun baru berterus terang. Makanya ngomong berterus terang sebenarnya saya disuruh membawa kanggo ini diusir. Pokoknya
harus disingkirkan dari kerajaan, harus hidup di tengah hutan seperti ini. Wah, kan bingung dia. Ya, ada apa-apa. Nah, Amin. dan nggak sanggup apa-apa kan kita. Itu terus akhirnya ditinggal itu dengan perasaannya yang nggak tahu susah atau apa gitu ya, pokoknya ada kejadian begitu. Ini si Lesmono angkat pulang, tinggal dia seorang diri terlunta-lunta. Nah, mana perutnya tambah gede, akhirnya di tengah hutan tidak ada manusia pun, hutannya luas dan sangat lekat sekali. Dia berjalan tersiar-siar sendiri, kebetulan bisa mendekati Kali Serayu. Kali Serayu itu nanti akhirnya masuk ke Kali Gangga gitu. Nah, di situ temui sama seorang pendeta ya, seorang resi yang bernama Resi Walmiki. Walmiki itu tinggalnya deket-deket kali situlah. Nah, Oke, disitulah. deket-deket kali gitu, pokoknya tapi tempatnya itu sangat indah dan berair baginya. Kok kebetulan seperti dipaskan gitu loh, dari itu kebetulan bisa dapat ditolong sama orang yang tempatnya indah gitu ya, orangnya juga sakti dan orang pandai gitu, tolong terus dirawat si Into, dirawat ke rumahnya Resi Walmiki tuh sampai berbulan-bulan, berhari-hari ya. Terus akhirnya kandungan sudah waktunya harus melahirkan putra kembar, tidak masih dirawat di dalam rumah Walmiki. Ya dengan sendirinya Walmiki itu tidak selalu sendiri, kalau mesti kadang mesti ada teman pendeta dari kayangan atau apa yang datang ke situ, itu juga bisa tahu kejadian, juga bisa ikut merawat. Dirawat kelahirannya, kemudian anak kembar itu laki-laki tampan sekali, dinamakan Pangeran Lawa dan Kusa. Bersumpah, kalau saya suci, saya akan bersatu dengan Ibu Betari Pertiwi. Ibunya belah begitu, keluar naga yang dinaiki oleh Betari Pertiwi, masuk ke Serayu, terus sambil bersesaji air gitu pada dewa, dia ngos-ngosan sampai dengan mati. Datangnya dewa si Indra, yang ini datangnya Indra dengan para dewa bidadari mengangkat si Lesmono itu. Misalnya balik lagi itu dengan sekejap mata atau dengan waktu yang semestinya gitu ya. Tahu pokoknya ini kan sudah nganggur nih, tidak ada obyekan ini sudah mau. Nah, maka dari itu sejak saat ini kamu saya kasih kemerdekaan ya. Kamu mau kemana aja, mau buka toko, nggak tahu lah pokoknya. Sampai di tengah hutan yang lebat, di situ sudah ada berjajar binatang-binatang, beraneka binatang, berjajar di pinggir jalan gitu ya, jalan yang mau dilalui oleh Sri Rama itu, perjalanan sempurnanya.